Oke, pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya sebuah perusahaan itu tahu kalau pekerjaan kita itu bagus? Nah, di balik pertanyaan itu ada sebuah sistem yang kompleks dan penting banget. Namanya penilaian kinerja. Yuk kita bedah sama-sama. Ini dia pertanyaan kuncinya kan? Buat perusahaan manapun, ini fundamental banget. Jawabannya, tentu aja bukan sekedar kira-kira, tapi lewat sebuah sistem yang formal, yang memang dirancang untuk menilai performa kita. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu penilaian kinerja? Terus, kenapa sih ini penting? Kita juga bakal lihat apa aja alat-alat yang dipakai, bongkar salah satu kerangka kerja paling terkenal, yaitu Balance Scorecard, dan yang paling penting, kita akan bahas soal bias dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penilaian kinerja? Kalau kita lihat definisinya kedengarannya formal ya, tapi intinya sederhana kok. Ini adalah cara perusahaan secara berkala ngecek efektivitas kerja. Jadi nggak cuma individu, tapi juga tim, bahkan perusahaan secara keseluruhan diukur berdasarkan standar yang udah disepakati bersama. Nah, para ahli kayak Mattis dan Jackson juga bilang hal yang senada. Ini tuh proses ngebandingin kerjaan kita sama standar yang ada. Tapi yang paling penting setelah itu ada obrolannya, ada komunikasinya ke kita sebagai karyawan. Jadi bukan cuma dinilai, tapi juga dikasih tahu hasilnya. Oke, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih perusahaan repot-repot bikin sistem beginian? Pentingnya di mana? Penting banget ternyata. Ini bukan cuma soal ngasih rapor loh, tujuannya banyak. Mulai dari, ya jelas, memotivasi kita biar sejalan sama tujuan perusahaan. Terus jadi dasar buat keputusan penting kayak promosi atau transfer. Ini juga cara perusahaan tahu siapa yang butuh training tambahan. Dan pastinya ini jadi dasar buat ngasih feedback dan juga rewards. Adil kan? Dan gambar ini nunjukin logikanya dengan jelas banget. Coba lihat, strategi itu ada di intinya. Strategi inilah yang menentukan apa yang perlu diukur, yang kemudian ngarahin apa yang harus dikerjakan, dan ujung-ujungnya nentuin siapa yang pantas dapat penghargaan. Jadi semua itu nyambung, dari level paling atas sampai ke kerjaan kita sehari-hari. Oke, dari kenapanya, sekarang kita pindah ke gimananya. Jadi alat apa aja sih yang dipakai buat ngukur kinerja ini? Ternyata metodenya itu macem-macem ya, nggak ada satu cara yang pas buat semua situasi. Umumnya bisa kita kelompokin jadi 4 kategori besar ini. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, tergantung tujuannya apa. Biar kebayang, kita bandingin dua contoh yang kontras banget. Di satu sisi ada metode peringkat. Ini simple banget, manajer tinggal ngurutin aja semua karyawan dari yang performanya paling top sampai yang paling bawah. Cepat, tapi ya gitu, kurang detail feedbacknya. Nah, di sisi lain ada yang namanya umpan balik 360 derajat. Ini jauh lebih komprehensif, masukan datang dari mana-mana, atasan, rekan kerja, bahkan bawahan kita. Bagus banget buat pengembangan diri, tapi ngelolanya bisa jadi lumayan rumit. Sekarang kita masuk ke salah satu bintang utama dalam dunia manajemen kinerja, Balanced Scorecard. Kenapa ini penting? Karena kerangka kerja ini benar-benar mengubah cara pandang perusahaan tentang apa itu sukses. Nggak melulu soal uang. Ini dia idenya yang dikembangin sama Kaplan dan Norton. Mereka bilang, jangan cuma lihat laporan keuangan. Perusahaan yang sehat itu harus diukur dari 4 sisi yang seimbang. Finansial pastinya, tapi juga kepuasan pelanggan, seberapa efisien proses internalnya, dan yang gak kalah penting, gimana perusahaan terus belajar dan berinovasi. Jadi gambaran kinerjanya jadi utuh. Dan yang keren dari Balance Scorecard adalah semua perspektif ini saling berhubungan. Ada alur sebab akibatnya. Logikanya gini, kalau kita investasi di pembelajaran dan inovasi, misalnya lewat training, karyawan jadi lebih pinter. Proses internal pun jadi lebih baik dan efisien. Kalau prosesnya bagus, pelanggan pasti senang kan? Nah, pelanggan yang senang dan loyal, ujung-ujungnya akan bawa untung secara finansial. Jenius kan alurnya? Oke, kedengarannya sistem ini canggih dan ideal ya. Tapi, ada satu variabel besar yang bikin semuanya bisa jadi rumit, yaitu kita, manusia. Yuk, kita lihat beberapa jebakan atau bias paling umum yang sering banget terjadi pas penilaian kinerja. Yang pertama, ada yang namanya efek halo atau horn. Gampangnya, ini kayak kesan pertama yang membutakan. Kalau seorang karyawan jago banget di satu hal, misalnya presentasi, kita jadi cenderung nganggap dia bagus di semua hal lain. Sebaliknya, kalau dia bikin satu kesalahan besar, wah, semua kebaikannya bisa jadi terlupakan. Bahaya kan? Terus, ada juga nih main aman, namanya kesalahan tendensi sentral.
Ini biasanya terjadi kalau manajer nggak mau ada drama atau konfrontasi. Jadi daripada repot, semua karyawan dinilai rata-rata aja. Cukup, memenuhi ekspektasi, padahal kan ada yang performanya luar biasa. Dan ada juga yang perlu perbaikan. Nah, ini juga sering banget kejadian, bias perilaku terbaru. Analoginya pas banget, kayak anak kecil yang mendadak jadi super baik pas deket-dekat lebaran biar dapat angpau. Manajer kadang lebih inget apa yang kita kerjakan minggu lalu, entah itu bagus atau jelek, daripada kinerja kita selama setahun penuh. Dan yang ini yang paling berbahaya dan harus diwaspadai. Bias pribadi dan stereotip. Ini terjadi ketika faktor-faktor yang sama sekali nggak relevan dengan pekerjaan, kayak gender, ras, atau umur, ikut mempengaruhi penilaian. Ini bukan cuma nggak adil, tapi juga bisa berujung pada diskriminasi. Seperti yang diingatkan oleh para ahli, kalau salah kelola, sistem yang niatnya baik ini justru bisa jadi bumerang. Bukannya memotivasi, malah bisa bikin konflik antara atasan dan bawahan dan memunculkan perilaku-perilaku yang nggak produktif. Oke, jadi apa poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang? Pertama, penilaian kinerja itu adalah jembatan yang nyambungin strategi besar perusahaan ke kerjaan kita sehari-hari. Kedua, kerangka kerja kayak balance scorecard itu keren karena ngasih pandangan yang utuh, nggak cuma finansial. Tapi yang ketiga dan paling krusial, proses ini sangat rentan sama bias manusia. Makanya kunci suksesnya ada di standar yang jelas dan manajer yang benar-benar dilatih buat menilai secara objektif. Nah, ini jadi pertanyaan penutup yang menarik buat kita renungkan. Kalau ternyata prosesnya punya banyak celah dan bias, apakah model penilaian tahunan yang kaku itu masih relevan? Di zaman serba cepat sekarang, di mana feedback bisa kita dapat setiap saat, mungkin udah saatnya kita memikirkan ulang cara kita mengukur sebuah kesuksesan.